Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi substansi genetika, tepatnya pada materi sintesa protein. Kita ketahui pada sintesa protein terkait di sini adalah pentingnya pengertian DNA dan RNA, terutama adalah di basa nitrogennya ini ya. Kalau adenin, guanin, timin, sitosin itu milik DNA. Kalau RNA tidak ada timin tapi ada usasil. DNA bentuknya double helix, dua tali yang terpilin itu. Tapi kalau RNA itu cuma satu rantai. Oke. Nah, kalian perlu ingat ya, kalau di DNA itu kan tadi ada dua tali ya, rantai sense dan anti sense. Kalau sitosin pasti gandengannya dengan guanin, adenin pasti gandengannya dengan timin. Tapi kalau di RNA tidak ada timin, timinnya diganti dengan urasil. Oke. Ya, untuk sintesa protein ya, ini RNA polimerase menempel pada DNA, kemudian polimerasenya bergerak sepanjang rantai DNA sehingga menghasilkan mRNA. Rantai mRNA-nya terpisah dari tempatnya, ada penambahan senyawa kimia sehingga menghasilkan mRNA. mRNA meninggalkan nukleus. Setelah ini sudah pada fase translase ya. Jadi ketika mRNA sudah meninggalkan nukleus itu boleh translasi, di mana nanti selanjutnya tadi ya di slide sebelumnya tadi ya, ya, mRNA meninggalkan nukleus ya, kemudian nanti akan terjadi pembentukan asam amino yang dibawa oleh tRNA ya, sampai asam amino yang terbentuk terjejer ya sesuai dengan kode basa nitrogennya. Itu skema sintesa protein seperti ini ya, di nukleus dan di sitoplasma. Di transkripsinya di nukleus, translasinya di sitoplasma. Oke ya. Next berikutnya ya. Contoh ya. Tadi DNA memiliki dua rantai ya. Ketika ada soal rantai sensenya ada timin, adenin, sitosin ini gitu. Maka untuk mengetahui mRNA yang dihasilkan bagaimana itu caranya seperti ini. Nah, rantai sensenya ini nah, anti sensenya masih ingat tadi timin gandengannya dengan adenin. Adenin nyambungnya dengan timin. Sitosin gandengannya dengan guanin. Sitosin gabungannya dengan guanin dan seterusnya. Kemudian mRNA-nya kita bisa lihat ya. Kalau di DNA ada timin, tapi kalau di mRNA, RNA itu tidak ada timin. Setiap timinnya diganti dengan urasin. A, T, G jadi AUG. G, C, T menjadi G, C, U. Dan A, U, U menjadi G, C, G, C, C tetap G, C, C itu. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya. Ya. Coba contoh yang lain ya. Ya, ini rantai sensenya. Ini anti sensenya kita lihat sitosin gabungannya dengan guanin, adenin gabungannya dengan timin, adenin gabungannya dengan timin, timin gabungannya dengan adenin, guanin gabungannya dengan sitosin, terusnya. Kemudian kodon dRNA tadi kalau sense anti sense kan DNA. Kalau ini dRNA berarti RNA tidak ada timin. Setiap timin di anti sense kamu ubah menjadi urasil ya. Jadi GTA menjadi GUA itu. TTA nah, menjadi UUA. TAC menjadi UAC itu ya. Oke ya. Oke. Soal berikutnya coba tonton lagi ya. Ya, ini ada rantai sense deretannya seperti ini.
repeat-repeatnya 3 CCT ya, CCT itu. Terus juga diketahui ya kalau kodonnya AUA itu asam aminonya namanya K, simbolnya disimbolkan UCG, asam aminonya L. Terus ditanya kalau rantai sensernya kayak gini, asam amino yang akan terbentuk dari rantai sense DNA itu bagaimana caranya ya. Rantai sensernya dituliskan di sini. Kemudian masih ingat antisese pasangannya sense sitosin hubungannya dengan guanin, sitosin gabungannya dengan guanin, timin gabungannya dengan adenin, adenin gabungannya dengan timin, sitosin dengan guanin, dan seterusnya. Kemudian bagaimana rantai kodonnya? Berarti di RNA kan. Kalau RNA setiap rantai antisense yang di situ ada T-nya kamu ubah menjadi U ya. Menjadi CTA menjadi CUA, ATA menjadi AUA, dan seterusnya. Kita bisa cocokkan asam aminonya apa. Kalau GGA, GGA, GGA berarti asam aminonya N. CUA, CUA, asam aminonya M, dan seterusnya ya. Oke, itu ya caranya. Kemudian contoh lain, nah ini juga ada DNA antisensenya seperti ini itu. Bagaimana basa nitrogennya mRNA itu, tinggal akan setiap T-nya itu kamu ubah jadi U. Nah, jadi nggak usah kan nggak ditanya antisensenya ya. Nah gitu antisensenya sudah diketahui ya, jadi tinggal diubah aja, setiap T-nya diubah menjadi U ya. Ini juga TTT, TTC menjadi UUC ya, gitu ya seterusnya. Oke. Oke. Next, berikutnya. Ya. Contoh lagi. Bahasa DNA antisense rantai sensernya ini ya. AAC ya. Antisensenya kayak apa? Adenin. Antisennya berarti gabungannya dengan timin. Adenin ini gabungannya dengan timin. Sitosin gabungannya dengan guanin. Ya, guanin. Ini juga gitu, sitosin gabungannya dengan guanin. Sitosin gabungannya dengan guanin. Timin gabungannya dengan adenin. Itu jadi rantai antisensenya adalah TTG sampai GGA ini. Terus rantai DNA rantai kodonnya gimana? mRNA-nya kan ya, di RNA-nya. Setiap T ini di antisense kamu ubah menjadi U. Jadi TTG menjadi UUG gitu. TAC menjadi UAC, dan seterusnya. Terus asam amino UUG itu apa? UUG ini kamu lihat di tabel 20 asam amino. UUG ya tadi ya, coba dilihat. UUG asam aminonya apa ini? UG ya, ini LEU itu apa? Leusin. Nah, benar ya. Kemudian CCG itu apa? CCG ya, CCG PRO itu prolin ya, seterusnya dan seterusnya ya. Yang terakhir coba yang GGA ya, GGA itu apa? Asam amino GA, GLY itu apa? GLY itu glisin. Berarti seperti itu ya cara mengerjakannya. Biasanya asam amino yang terbentuk itu apa itu sudah diketahui di soal, jadi nggak usah dihafal itu. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan soal nomor 9 ini, kemudian nanti kalian kerjakan di Google Classroom-nya ya.
yang tidak bisa ditanyakan